مع
Masya Allah, summa Masya Allah. Semoga hati kita semua Allah penuhi dengan cahaya dan cinta Al-Quran. Amin. Masya Allah, kami haturkan ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban Gurunda Al-Walid Dr. Kiai Haji Ahsin Saha Muhammad MA beserta istri Ibu Nyai Habibah. Semoga hadirnya beliau di acara ini menjadi rahmat Allah semakin tercurah limpah kepada kita semua dan menjadi berkah bagi semuanya. Amin. Acara selanjutnya adalah yang kita tunggu bersama, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh pakar tafsir dan qiraat di Indonesia, praktisi Al-Quran dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Kebon Baru Arjawinangun, Guru Mulia Al-Mukarram Al-Walid Dr. Kiai Haji Ahsin Saha Muhammad MA. Kepada beliau Al-Walid Dr. Kiai Haji Ahsin Saha Muhammad MA, ta'ziman wa ihtiraman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi Bapak Kiai Haji Gufron selaku paman paman dari Ibu Nyai Qumil Laila illa qalilan. Ala qalilan ini apa Qumil Laila? Segenap wali santri kepada Ibu Nyai, kepada adik-adik sekalian yang berbahagia, para khatimat Al-Quran Al-Karim, segenap tamu undangan, hadir sekalian. Sangat membahagiakan sekali pada pagi dan siang hari ini saya bisa menyaksikan dari dekat adanya acara wisuda khatmil Quran del khatiman. Khatimin betul betul ya, khatimin. Aneh khatiman. Karena apa? Wisuda ini adalah salah satu tujuannya adalah memberikan penghormatan kepada anak-anak didik, di mana mereka dididik di pesantren ini selama bertahun-tahun
dalam rangka untuk berjuang menghafalkan ayat suci Al-Quran. Dan sebagai penghargaan kepada mereka itu, kita berkumpul di sini ini untuk memberikan menghayu bagyo, kata orang Jawa itu, menghayu bagyo, penghargaan, dan kita semuanya merasa senang dengan hasil yang dicapai oleh adik-adik kita ini. Yang kedua itu adalah adanya syiar keagamaan, syiar Qur'ani, ya, yang mudah-mudahan saja dengan adanya syiar Qur'ani ini, tanah yang kita pijak, daerah yang ada di sekitar ini akhirnya bisa ikut, ya, bisa mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran Al-Karim. Adanya acara wisuda yang semacam ini adalah merupakan buah dari perjuangan yang tak kenal lelah selama bertahun-tahun. Perjuangan baik itu oleh seorang guru, dalam hal ini Ibu Qumbil, dan perjuangan dari anak-anak didik kita sendiri. Dan ini berbeda dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Kalau perjuangan di sistem pendidikan itu ya muat berbagai macam mata pelajaran. Tapi kalau di dalam resepsi Khatmil Quran ini yang diperjuangkan itu adalah berusaha untuk memasukkan data-data yang mulia, yaitu data-data yaitu berupa kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat bagus sekali, yang mulia sekali dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan umat manusia. Dalam pandangan Allah, seorang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim itu mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali itu menjelaskan, kalau kita ingin mentadabburi ayat suci Al-Quran, maka yang harus dilihat itu adalah siapa sebenarnya yang mempunyai kalam ini. Al-Mutakallim bil Quran itu siapa? Al-Mutakallim bil Quran yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya yang mempunyai Al-Quran, Mutakallim bil Quran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita melihat sebenarnya siapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang harus dimengerti terlebih dahulu. Coba saja kalau kita hafal Asmaul Husna yang 99, itu yang terhitung, belum lagi yang tidak terhitung. Itu betapa hebatnya Al-Mutakallim bil Quran Al-Karim. Allahu al-Malikul Quddus as-Salamul Muhaiminul Azizul Jawad dan lain sebagainya. Itu yang harus dimengerti terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian Al-Quran itu adalah merupakan ya yang mewakili daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa itu. Nah, kalau kita lihat lagi para bapak dan para ibu sekalian, betapa hebatnya kalamullah, betapa hebatnya kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri sudah bersabda di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada gunung-gunung, ala jabal la ra'aitahu khashi'an, maka sungguh engkau akan melihat ya jabal-jabal atau gunung-gunung itu tertunduk lesu karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa kan? Allah Rabbul Alamin, Allah yang segala sesuatu itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seandainya diturunkan kepada ala jabalin, yaitu pada gunung yang satu ciptaan Allah yang demikian perkasanya, luar biasanya, itu tertunduk lesu,
mutasaddi'an min khasyatillah, terpecah-pecah. Gunung yang demikian itu sampai bisa terbelah-belah. Nah, ini kehebatan daripada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga misalnya pada ayat yang lain, walau anna qur'anan sayyirat bihil jibal au quddiat bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an. Kita tahu bahwa ada kemujizatan-kemujizatan yang pernah ada sebelumnya Al-Quran diturunkan. Di antaranya itu adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang telah meninggal, orang yang telah mati akhirnya bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam biiznillah wa ahyal mauta biiznillah. Ini salah satu kemujizatan Al-Quran. Dan masih banyak lagi kemujizatan-kemujizatan yang lain. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kemujizatan Al-Quran itu jauh lebih hebat daripada mujizat yang tadi itu. Walau anna Qur'anan suyirat, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan, maka yang terjadi suyirat bil al-jibal au quddiat bihil ard, gunung-gunung itu akhirnya bisa berjalan, au quddiat bihil ard, ataupun bumi itu akhirnya bisa terbelah-belah, au kullima bihil mauta, ataupun orang yang telah meninggal itu akhirnya bisa berbicara. Suyirat bil jibal au quddiat bihil ard au kullima bihil mauta, maka itulah kehebatan daripada Al-Quran. Maka yang paling berhak untuk melakukan semuanya itu adalah Al-Quran Al-Karim. Ini itu kehebatan daripada Al-Quran Al-Karim, itu seperti itu. Lah sekarang pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah agar supaya memperlihatkan diri Allah kepadanya. Coba turung anak Nabi sing nyaluk ndeleng Gusti Allah. Kecuali Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Qala rabbi arini anzur ilaik. Dari Gusti Allah, qala lan taron. Gusti Allah berjawab apa? Lan taroni. Sira bisa ndeleng ingsun. Ya. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihat ya, nanti kalau seandainya saya akan datang kepadamu, kamu lihat sendiri saja, lihat itu gunung-gunung yang ada di sekitarmu. Ya. Walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya gunung-gunung itu masih ada di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Pada waktu Allah ingin memperlihatkan dirinya sendiri, baru muqaddimahnya saja yaitu berupa cahaya, itu gunung-gunung sudah pada hancur karena kehebatan daripada Allah. Itu baru muqaddimahnya saja, ya. Walakin unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa lamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ini kehebatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalamullah itu adalah merupakan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keperkasaan yang luar biasa itu. Nah, sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang muqaddimahnya saja hebatnya seperti itu? Bagaimana dengan kalamnya itu? Mestinya begitu seperti itu. Tapi kenapa kalamullah pada akhirnya itu bisa lulut? Kenapa kalamullah yang merupakan Al-Quran Karim itu akhirnya bisa bersosialisasi dengan diri kita semua? Karena kita malah kalau seandainya membaca Al-Quran malah tambah bagus, tambah enak, tidak apa, ya. Ini adalah merupakan salah satu daripada kehebatan Al-Quran Al-Karim. Dijawab oleh Imam Ghazali bahwa sebenarnya kalamullah itu juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi volume keluar biasaan Al-Quran itu akhirnya diminimalisir oleh Allah sehingga akhirnya bisa bersahabat dengan manusia.
Sehingga akhirnya orang yang membaca Al-Quran itu malah enak-enak saja. Bisa dengan lagu, bisa dengan bacaan dan lain sebagainya. Anak-anak kecil itu akhirnya bisa bersosialisasi dengan Al-Quran Al-Karim. Anak-anak di Iqra, anak-anak di Qiraati dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran malah bagus-bagus saja. Karena apa? Volume daripada kekuatan daya ledak daripada Al-Quran itu akhirnya dikurangi oleh Allah sampai berapa ribu derajat. Ya, itu adalah kehebatan daripada Al-Quran Al-Karim. Nah, sekarang bagaimana sih kehebatan Al-Quran Al-Karim dalam kehidupan kita bersama itu? Nah, itu di dalam beberapa riwayat ada energi spiritualitas Al-Quran yang luar biasa. Salah satu di antaranya itu adalah pernah anak sahabat selesai perang lewat marah di kampung. Nah, sahabat pada kampung pada kempong ngabe. Kalau kempong mang jin kampung nyaluk mangan. Ya sah-sah saja orang Badui. Pada zaman Kanjeng Nabi itu. Ya. Orang Badui lewat di kampung pengen mangan, beli di Pahai. Jauh. Masa dipaksa beli apa? Ya, kemudian akhirnya dilala kesannya Allah, ketua kampung itu tersengat oleh kalajengking. Sehingga wah, pokoknya beli karu-karuan lah. Wis pernah durung tercengat oleh kalajengking, wis pernah durung. Luar biasa. Akhirnya anak utusan dari kepala kampung itu melayu, terus nyusul para sahabat itu. Terus akhirnya diberitahukan, hal ahad minkum min raqin, ada anak beli jawab muslim di antara kalian yang bisa jampi-jampi. Anak apa? Itu ya kepala dusun kami itu tersengat oleh kalajengking sampai sekarang masih belum sembuh. Ya wes, kan giliran. Lamun waras kita dibayar apa coba? Ya wes bayar akeh apa kambing-kambing lah. Padahal kekayaan wong Badui kambing itu diberi berapa kambing. Akhirnya dibacakan surah Al-Fatihah sampai 3 kali. Begitu disebulkan di anggota yang terkena kasus langsung waras. Coba apa itu? Kan merupakan energi spiritualitas Al-Quran Al-Karim. Biiznillah, ya. Lah kok bisa mengkonon? Tapi tidak setiap wong bisa kayak mengkonon, ya boleh atas biiznillah, ya. Karena Gusti Allah Subhanahu Wa Taala itu setelahnya orang itu berperang fisabilillah, di dalam hatinya penuh keikhlasan, di dalam hatinya penuh dengan keimanan. Begitu membaca Al-Quran Al-Karim, kekuatan ledak daripada ayat suci Al-Quran itu akhirnya terkumpul di dalam hati sahabat tersebut. Begitu dibacakan Al-Quran Al-Karim, kemudian disebulkan kepada orang yang terkena penyakit itu, langsung penyakitnya lari terbirit-birit oleh kehebatan daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim. Itu salah satu contoh mawon, ya. Salah satu contoh bahwa Fatihah mau nih, tembega Fatihah, durung dibacakan kabeh, lalu bacaan kabeh berbeda. Wes, itu salah satu. Lah akhirnya para sahabat balik ngawa ya kono, ngawa kambing akhir pisan. Akeh lah pokoknya. Harapan dibagi-bagi keter. Terus takon dingin si Kanjeng Nabi. Masa kita seakan-akan dia kita menjual Al-Quran dengan dunia. Wah, akhirnya tangkarkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi takon mama adraka annaha ruqyah. Siapa yang memberitahukan bahwa surah Fatihah itu bisa menjadi jampi-jampi? Dijawab syai'un nufitha fi ru'i. Boten sumerep Kanjeng Nabi, tahu-tahu kami itu mendapatkan bisikan di dalam hati bahwa kamu harus membaca seperti itu. Ya, akhirnya kemudian Kanjeng Nabi, ya bakal mengkonon ya bagi-bagi ya sing ngajari surah Fatihah kok kita aja. Jadi kita dipai apa? Akhirnya dipai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyaluk bukan nyaluk secara serius beli. Hanya untuk memperlihatkan bahwa orang yang mendapatkan rezeki yang semacam itu rezeki halal. Oleh Kanjeng Nabi pengen melu mangan. Sebab lama Kanjeng Nabi pengen bangun mangan enggak
Ulah kaya priben mau apa? Karena kanjeng Nabi nyewat apa priben. Ini salah satu contoh mawon para bapak dan para semahat sekalian. Yang kedua, itu dirasakan oleh kanjeng Nabi sendiri, yaitu ketika kanjeng Nabi itu terkena oleh sihirnya Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Seorang Yahudi itu punya anak-anak perempuan yang ikut membuat buhul-buhul sihir. Kanjeng Nabi tersengat oleh sihirnya orang Yahudi itu. Lah kanjeng Nabi kok terkena sihir? Ya nggak apa-apa, dia manusia basyar. Walaysa kal basyari. Nah, oleh karena itu kanjeng Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi, itu bohol-bohol itu akhirnya menjadi hilang. Bohol-boholnya yang sudah di gumel-gumel loh, akhirnya pada muncul kabeh. Bukankah ini juga merupakan satu energi spiritual? Energi spiritual. Begitu juga Banten malih apalane kejadian niki teng Madinah niki sih. Kula kada ya teng Madinah pengen kuning kuliatul Quran Madinah. Latar ku rektore Abdul Aziz bin Baz. Ana laporan wong duwe umah dibantai. Siapa sing bantai bliwuru kayak jin muabad. Ngal dina bae dibantai karo watu. Akhirnya lapor kalau Syekh bin Baz. Dari bin Baz ayah membawa mahasiswa berapa gitu menuju ke rumahnya orang yang bermasalah itu. Dibacakan surah Al-Baqarah. Terus sudah tidak ada lagi jin yang mengganggu seperti itu. Pada hari yang lain ada yang lapor lagi, iki je duitnya kula kok ilang mawon je. Teng mriki wonten wong sing kehilangan duit pada waktu duitnya padahal duitnya wis disimpan mending lemari apa sekali. Masih ilangan bae. Teng mriki wonten mboten kok. Sing ilang duitnya ning jero omah. Wonten. Cara aja bakal dijukut ning tuyul karo sing dijukut pira kono ya. Akhirnya dibacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan surah yang keren lah pokoknya. Surah Al-Baqarah surah yang keren ya. Akhirnya dibacakan surah Al-Baqarah, kemudian setelahnya itu sudah tidak ada lagi yang mengganggu. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi sendiri, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Bahwa syaitan itu akan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi menawi sampean iku ya, sampean berdinding jin apa ya ngal dina baca surah Al-Baqarah bae insyaallah betul-betul sekali. Ya, baik. Para hadirin sekalian, salah satu di antara keistimewaan orang menghafalkan Al-Qur'an Karim itu adalah pertama inggih punika wong iku bisa dipastikan menjadi anak-anak yang soleh. Apa sebabnya? Tunggal dina tidak tiap hari itu selalu bergelut dengan Al-Quran Al-Karim. Bakal dingkene bakal harapan ngapalaken pasti berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelahnya itu membawa Al-Quran. Kemudian setelahnya itu ketemu dengan teman-temannya yang lain. Bisa dipastikan teman-temannya itu juga anak-anak yang bagus-bagus. Dengar ki wonten anak-anak pang melu ngapalkeun wonten ya. Nah ini berkumpul dengan anak-anak yang bagus tiap hari begitu sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan di sini. Saudara itu antara bisa menciptakan aura spiritual. Menciptakan yaitu aura yang bagus sehingga akhirnya anak-anak itu akhirnya mau tidak mau mengikuti nasihat-nasihat daripada guru-gurunya, mengikuti aturan-aturan yang ada di sini selama bertahun-tahun. Kenapa ini? Subhanallah, ya benar. Ya.
Baik, jadi satu adalah menciptakan generasi yang soleh dan solehah pasti. Ya, syarah satu syairan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa innal qarina bil muqarrar yaqtadi. Terhadap orang jangan kau tanya tentang siapa dia itu, tapi lihatlah siapa teman-temannya. Kalau teman-temannya bagus, ya berarti bagus. Dari kanjeng Nabi Dewek adalah al arwahu jurudun mujannadah, ma ta'arafa 'alaiha ikhtalafa wa ma tanakaru 'alaiha ikhtalafa. Bahwa jiwa itu akan mencari pasangannya masing-masing. Jiwa yang bagus akan mencari jiwa yang bagus lagi. Jiwa yang kotor akan mencari yang lain lagi. Ya. Itu adalah merupakan dari kanjeng Nabi mengkoten niku. Coba ini bisa dibuktikan kalau orang santri akan cari yang santri lagi. Kalau orang yang nakal akan cari yang nakal lagi. Karena itu jiwa itu akan mencari pasangannya masing-masing. Jadi bisa menciptakan aura spiritual, menciptakan nilai-nilai yang bagus sehingga akhirnya bisa dipastikan anak yang tamatan dari pondok ataupun apalagi dalam Al-Qur'an Karim kan di dalam orang menghafalkan Al-Quran tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jangan sampai melakukan perbuatan kemaksiatan. Sebab kalau sekali melakukan perbuatan kemaksiatan, maka bisa jadi otaknya tidak menerima. Kalam suci itu nggak bisa menerima. Karena otak yang suci itu akan menerima hal-hal yang suci-suci saja. Ya, jadi ini seperti kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'an su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa alama bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i itu mengeluh kepada gurunya Imam Waqi' bin Jarrah yang Mesir niku. Niku kenapa sih saya kok hafalannya nggak bagus nih? Pak Guru. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka memberitahukan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Lu kemaksiatan Imam Syafi'i lu kayak ngapa? Imam Syafi'i sing gawe cilik iku dididik oleh seorang ibu yang penuh dengan ketaatan, kesolehan. Gurunya Imam Syafi'i ku baka Imam Syafi'i balik marani umat, dia andek terlebih dahulu. Kira apal hadisnya bispira. Lu muqatil lo, apal Qur'annya bispira. Imam Syafi'i apal Qur'an sedurunge umur 10 tahun. Itu masih dikatakan wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemaksiatan Imam Syafi'i berbeda ya. Berbeda. Jadi ya misalnya dikira kurang ataupun mestinya macakian orang durung maca dinakun. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa a'lam bi anna al-ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi, bahwa cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, ini adalah merupakan salah satu di antara kemanfaatan orang yang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, bahwa orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim itu menyimpan pahala yang banyak sekali. Menyimpan pahala yang banyak sekali. Dari kanjeng Nabi, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa ba harfun. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Aku kalau ada orang membaca alif lam mim itu bukan satu huruf ya. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu adalah satu huruf, berarti 3 huruf. Kalau satu huruf itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kebaikan dan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Maka orang yang membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Itu 3. Apa sebabnya? Huruf-huruf Al-Quran itu bukan huruf-huruf biasa. Huruf-huruf Al-Quran itu adalah seperti intan berlian yang selalu menyala, selalu bersinar. Karena itu adalah terkait dengan kalamullah. Pada waktu huruf wawu dewekan baik, itu nggak ada artinya apa, biasa saja. Tapi begitu huruf itu masuk ke dalam kalamullah, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, maka ini kekuatannya lebih luar biasa lagi, harganya luar biasa lagi. Makanya
pernah nulis bahwa benda itu apabila murah akan dibeli dengan per kintal atau per ton. Seperti pun apa? Iya, kayak semen, kayak batu dan lain sebagainya. Tapi apabila benda itu mempunyai nilai, maka dia akan dibeli, dihargai dengan banyak sekali ya, dengan berjutaan, seperti emas, berlian, intan dan lain sebagainya. Ataupun misalnya misik itu sampai harganya bisa jutaan, misik itu bisa jadi jutaan. Lah begitu juga dengan huruf-huruf Al-Quran Al-Karim, itu tidak sama dengan huruf-huruf biasa. Huruf-huruf Al-Quran itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang membacanya itu akan dihargai dengan 10 kebaikan. Bayangkan apabila jumlah huruf-huruf Al-Quran Al-Karim itu berjumlah sekitar 232.000 huruf ditambah 676. Kalau anak-anak kita itu, adik-adik kita itu telah menghafalkan Al-Quran Al-Karim, coba bisa dibayangkan ya, adik-adik kalau ngapalin satu ayat itu diulang berapa kali? Kalau menghafalkan satu ayat Quran itu diulang berkali-kali kan? Bisa jadi 10 kali, bisa jadi 15 kali, 40 kali. Ikut tembeknya ngapalakan nih, maka bakal harapan setor di anumari. Maka kau merajaan diulang-ulangi lagi. Betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh seorang yang sedang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Pahala itu akan dirawati oleh Gusti Allah. Dirawati. Engkau harapan diberikan oleh Allah kepada kapanpun juga. Bisa jadi pada dirinya sendiri. Bisa jadi kepada keluarganya. Bisa jadi kepada anak-anaknya nanti. Sebagai penghormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai contoh ya, contoh mawon niki sih. Nabi Ibrahim itu Nabi Khalilur Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan percobaan atau imtihan ya, ujian kepada Nabi Ibrahim ya, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Kanjeng Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian berkali-kali dari Gusti Allah. Tapi semuanya itu excellent semua, bagus semuanya. Jadi wa tabtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, menyelesaikan, enggak ada yang merah, enggak ada. Akhirnya kata Allah, sudah kalau begitu aku sudah mengerti, aku sudah mengetahui tentang hatimu. Hatimu itu sudah dilingkari oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Khalilur Rahman. Khalil artinya sudah menyela-nyelai. Jadi seluruh sel-sel hatinya Nabi Ibrahim itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dengan Khalilur Rahman. Lah, apa yang terjadi? Yang terjadi Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Ibrahim itu dengan apa? Dengan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirah. Iku pangkat akhir bisa. Ya. Sehingga akhirnya anak-anak Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi nabi loh. Seluruh nabi-nabi bangsa Israel adalah masih keturunannya dari Nabi Ibrahim. Wes, bintangnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bintangnya putra-putri dari Nabi Ibrahim ataupun cucu-cucunya Nabi Ibrahim itu. Jadi sampai pahalanya Nabi Ibrahim itu belintok-entok, dibagikan yang kene belintok, bagian entok sampai akhirnya sampai kanjeng Nabi. Pada waktu sampai kanjeng Nabi membuat pahala lagi, yaitu berupa Nabi adalah seorang Nabi untuk seluruh umat manusia. Bertambah sampai akhirnya dari kanjeng Nabi, kullu nasabin wasabin munqati'an yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Bahwa seluruh nasab
dari seluruh umat Islam, seluruh umat manusia di dunia itu akan terputus. Di Wuruman sila sampai arane sapa bapane terputus kabeh, tidak ada yang kecuali nasabe Kanjeng Nabi. Nasabe Kanjeng Nabi, ya Syarif, Ayib dan lain sebagainya itu sebab Kanjeng Nabi itu masih akan terus, tidak pernah terputus. Itu adalah salah satu dari cara Allah itu memberikan penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang anak-anak yang menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim niku macai Quranku mungkin ada yang sudah 100 kali. Bisa dibayangkan. Menghafalkan satu ayat bisa diulang-ulangi sampai 40 kali. Ada yang 50 kali. Tapi lebih mancing-mancing ya bisa lebih daripada itu. Ya. Ini dirahmati oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah memberikan keberkahan bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran Karim itu adalah dengan cara-cara yang semacam itu. Di antaranya lagi akan menciptakan DNA pada diri anak-anak yang hafal Al-Quran Karim. DNA itu kromosom, zat-zat yang akhirnya bisa menular kepada anak cucunya itu. Makanya tidak mengherankan kalau seandainya para kiai-kiai yang besar-besar, para wali-wali itu akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah itu keturunannya banyak yang jadi para kiai-kiai yang ada di pesantren seluruh pesantren yang ada di Cirebon itu bisa ada keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Itu semacam itu. Jadi oleh karena itulah para hadirin hadirat sekalian, beruntunglah bagi para bapak dan para ibu sekalian yang menitipkan anaknya di pesantren Ibu Ummul Laila di sini, dan akhirnya Ibu Ummul Laila bisa mendidik mereka itu sehingga akhirnya bisa menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran Al-Karim. Pesan saya sudah tentu kepada para khatimat, jagalah hafalan yang telah kalian itu hafalkan selama bertahun-tahun, ya, selama bertahun-tahun. Jangan sampai apa yang sudah dihafalkan itu akhirnya hilang kembali. Dan itu sudah dinyatakan oleh Kanjeng Nabi, ya. Wala istadzkuru hadzal Qur'an falladzi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi aquliha. Bahwa Al-Qur'an itu gampang sekali lepas dari ikatannya, padahal sudah diikat oleh tuannya yang punya onta itu. Gampang sekali onta itu kalau seandainya tidak ditengok oleh majikannya, onta itu akan bedal. Itu falladzi nafsi biyadihi lahu asyaddu, sudah bersumpah. Nah, ini kenapa sih Al-Quran itu kok bisa gampang sekali lepas daripada ingatan orang yang hafal menghafal Al-Quran Karim? Kenapa? Kenapa kalau seandainya pada yang lain itu kok bisa awet ngoten ya? Ya, kula bengen mondoknya teng Lirboyo. Ya, tapi sebagian daripada Alfiyah itu masih hafal. Wamza'in naftahli saddin masdari masaddaha wa fi siwa dzakaksiri faksir fi libtida wa fi bad isda wa haitsu inna liyan binal muqbila aw hukiyat bil qawli aw halat mahal halin kazurtuhu wa inna dhu amal wa kasaru min ba'di fi'alin qul liqam billahi ka'lam innahu ladhu tuqa ba'da idza faja'atin aw qasami la lama ba'dahu biwajhaini nummi ma'til mufal jaza wa dha yataridu ma'ani amlabsun ka'ajibdu ayyadu. Loh, masih hafal we. Walaupun sing sajane berapa, sing kapal bagian gitu. Ya, jadi karena apa? Allah ingin agar supaya peringkat orang-orang yang hafal Quran bisa terus dipertahankan. Sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang hafil Al-Quran Al-Karim. Para hadirin sekalian, berikutnya adalah seorang yang penghafal Al-Quran Al-Karim. Tatah para ulama mengatakan bahwa itu tidak akan terkena pikun. Apa hubungannya itu? Kalau Pak mikir-mikir apa benar? Tidak terkena pikun. Lah kalau dihidam di sini ada dokter mana Hasan itu, Pak Dokter Hasan. Ya, saya ingin cerita ya bahwa yang dihimpun oleh para penghafal Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah kan keren banget ya. Ini merupakan Al-Quran Al-Karim yang dihimpun masuk ke dalam
Sel-sel otak seseorang itu adalah kalamullah. Dan kalamullah. Jadi kalau orang menghafalkan Al-Quran, selalu murojaah Al-Quran Karim, maka dia itu mengaktifasi sel-sel yang sudah masuk di dalam otaknya itu. Kan sel-sel yang ada di dalam otaknya itu berbeda dengan sel-sel yang lain. Kalau anak muda lihat inilah itu dan lain sebagainya yang masuk ke dalam itu ada itu. Sementara mereka yang menghafal Al-Quran itu, yang sel yang masuk ke dalam sel-sel otak itu merupakan kalamullah, sesuatu hal yang sangat mulia sekali, sehingga otaknya akan terus berjalan, akan terus, sehingga daya ingatnya masih bagus. Ada lagi yang mengatakan, ini nanti Pak Dokter yang bisa memberikan, kalau orang itu sudah tidak mau lagi belajar, maka otaknya itu akhirnya otaknya itu tidak bisa terpakai lagi. Kalau sudah tidak terpakai, maka otak itu akan mengkerut. Kalau sudah mengkerut, maka orang itu akhirnya lupa-lupa terus menerus. Nah, ini dari segi faktor jaringan-jaringan otak yang ada di dalam diri seseorang itu. Lah, kalau kita lihat dari segi yang lainnya, konon katanya, Pak Dokter ya, bahwa di dalam otak itu ada sekitar 1 triliun sel-sel yang itu, dimana setiap satu hari itu 1 juta sel itu akhirnya menua dan akhirnya terbuang. Ada lagi sel yang baru lagi. Ini yang paling bagus sekali ya. Jadi dalam sel otak manusia itu ada seperti itu, bisa digunakan untuk merangkum berbagai macam informasi. Di pertama itu bisa menghimpun informasi sebanyak-banyaknya. Ya, ini luar biasa itu otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Di mana orang itu kalau sekiranya membaca 1 hari itu 1 buku sampai 100 tahun, itu otak itu masih tetap terus bisa berfungsi. Belum pernah ada hang, belum pernah ada nggak bisa. Berbeda dengan flash disk ya. Flash disk yang 1 tera kalau sudah 1000 GB ya itu akhirnya tidak bisa berbeda dengan otak manusia itu seperti itu. Makanya mumpun Allah itu sudah menyediakan ya otak manusia untuk bisa diisi apa saja, maka janganlah disia-siakan ya. Jangan disia-siakan. Ini benda yang sangat bagus sekali, benda yang sangat luar biasa ini. Otak manusia itu bisa menciptakan apapun. Seluruh budaya manusia dalam ilmu pengetahuan teknologi semuanya hasil daripada otak manusia itu. Maka salah satu di antara cara yang paling terbaik adalah mengisi otak manusia itu dengan kalamullah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti akan membawa manfaat yang sangat banyak sekali. Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang kejadian alam semesta. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya. Ini ayat ini coba dibedah bagaimana, dan masih banyak lagi, ada 700 ayat yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Itu satu saja ayat. Kalau seandainya dibedah secara ilmu pengetahuan, itu akan bisa menjadikan seorang itu kelimpungan. Apa bisa seperti ini ya? Nah, begitu juga seperti apa yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Jepang ya, melihat ada air yang berasal dari tempat persembahan orang-orang Buddha di sana di Jepang. Ternyata begitu dimasukkan ke dalam dalam kulkas, kemudian dilihat di situ ternyata ada ada unsur-unsur yang menjadikan kadar daripada air itu bagus. Ada sel-sel yang ada di situ akhirnya menjadi bagus, teratur. Ketika ada orang berbicara yang tidak bagus, akhirnya sel-sel yang ada di dalam air itu akhirnya nggak bagus pula. Coba, itu adalah merupakan. Jadi kalau seandainya ya ada energi spiritual yang dari orang-orang Buddha yang ada di sana itu seperti itu, apalagi dengan Al-Quran Al-Karim. Sehingga dengan demikian ini orang yang menghafalkan Al-Quran Al-Karim sebenarnya adalah dalam rangka untuk
mencerdaskan otak. Yang kedua adalah agar supaya otaknya bisa terus cerdas dan akhirnya mengisi ruang-ruang spiritualitas kita itu menjadi semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Pesan saya kepada yang kedua itu adalah bersyukurlah kepada kedua orang tua ya, yang telah mendidikmu, yang telah mengarahkanmu dan memberikan segala sesuatu yang dimiliki, yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jangan sampai orang tua itu dilalaikan, bahkan setelahnya orang tua itu sudah meninggal. Jangan lupa Rabbighfirli waladayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal setelahnya salam itu membaca seperti itu, Rabbighfirli waladayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Itu ada di dalam surah Nuh itu, Rabbighfirli waladayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidul zalimina illa tabara. Berterima kasihlah juga kepada guru ya yang mulia Ibu Laila yang telah memberikan pengarahan sehingga akhirnya menyampaikan kalian dalam satu etapa kehidupan yang demikian bagus. Selamat atas semua ya, atas semua apa yang telah kalian itu dapatkan, dan mudah-mudahan kalian akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi dirinya sendiri, bagi nusa bangsa dan negara. Sekian saja atur kula teman-teman. Mohon maaf pada mata dan pun apa kurang bagus. Mari kita bersama akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd wa lakal syukur kama yanbaghi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعل حجة لنا يا رب. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا ولأزواجنا وذريتنا ومشايخنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا وأزواجنا وذريتنا ومشايخنا يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبادك ما ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك علمته واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيام شفيعا وعلى صراطنا والجنة رفيقنا من الستر وحجابا وإلى خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم. اللهم يا يسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة. اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم ومن أهل القرآن الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Masya Allah, summa Masya Allah. Ungkapan terima kasih kami haturkan kepada Walid Kiai Haji Ahsin Saha Muhammad atas doa yang dipanjatkan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga kita dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menerapkan ilmu yang baru saja kita peroleh dari mau'izatul hasanah yang disampaikan. Amin. Selanjutnya rangkaian acara yang ketujuh, yaitu pembacaan doa khusus untuk sahibul haul almarhumah Ibu Nyai Haji Fatma Ahyan beserta sahibul bait almaghfurlah Abah Haji Sukiman yang akan dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Bodelor Al-Mukarram Kiai Haji Hufron. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hufron, ta'ziman wa ihtiraman kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina waliyin wal akhirin wa sallim ala Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil ahli wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha antakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jamil khairat fil hayati abadal mat. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah masabana wa masallana ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazila barakatan syamilan qaddimu dzalika wa nuti ila syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zati wa dzurriyyati wa ali baiti wa auladihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in man tabi'an bi ihsan yaumiddin ulama'il amilin wal musannifin wa ila jamil malikatil muqarrabin wa usanna sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi syari widayatillah wa ila arwahi jamil awliyatis wa ila arwahi alil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi badiya khususan abana wa ummatina wa jaddatina wa masakhana wa masakina wa nausan ila ruhi Bapak Sukiman, Bapak Sukiman wa ila ruhi Ibu Hajah Fatmah wa ila ruhi Bapak Haji wa ila ruhi Syekh Muhammad Muhtar wa ila ruhi Kiai Muhtar wa ila ruhi usulim furim liyakuna lahum maghfiratan min dhanbi wa bida'an lahum minan nar wa darajatan lahum fil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mahfaratan min niran. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahlil jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ila sa'iri ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat mimma syari'u al-dila ma'arbiha irfa'alahum taritawadawlahum al-sanatu wa kafir anhum sayi'at ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya' wal amwat
اللهم اجعلنا وذرياتنا وأولادنا وتلامذنا وتلامذتنا وأهلنا وأزواجنا ومن حضر في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير ومن عبادك الصالحين ومن عبادك الزاهدين ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك المتقين ومن عبادك علماء العاملين ومن صوفيات العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالإسلام والإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا بركة وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dihaturkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hufran atas doa yang telah dipanjatkan untuk guru kami tercinta, Ibu Nyai Haji Fatma Ahyad dan ayahanda kami Abah Haji Sukiman. Selanjutnya adalah rangkaian acara yang ke-8, yakni pembacaan salawat badar madah Nabi dari Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Mahmud Mukhtar Cirebon.
للبدر يا الله صلاة الله سلام الله على المختار عيون الله محمد بن عبد الله وآل البدر يا الله إلهي واغفر الرزق وهب لي العلم والحق وحسن الخلق والخلق بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على المختار عيون الله محمد بن عبد الله وآل البدر يا الله إلهي واهدني الصراط وأوزعني لك الشكرا كذا واختم لي الخير بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على المختار عيون الله محمد بن عبد الله وآل البدر يا الله إلهي واجزي عن كل نبيا خاتم الرسل صلاة وتنجي منها ولي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على المختار عيون الله محمد بن عبد الله وآل البدر يا الله Masya Allah, thumma Masya Allah. Semoga dengan berkah salawat Nabi, hati kita semua kian tersinari. Amin. Berikutnya kita memasuki acara puncak, yaitu penyerahan syahadah dan pembagian kitab